Salam, Ibu dan teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kami kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang kritik bentuk. Waktu dan kesempatan saya persilakan kepada teman-teman untuk membacakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami sebagai pemateri untuk menjelaskan mengenai materi kami. Yang kami dapatkan di sini yaitu mengenai kritik bentuk yang kami ambil dari kitab Yesaya, tepatnya pada Yesaya pasal 1 ayat 21 hingga ayat yang ke-31. Yang pertama yaitu mengenai Nabi Yesaya. Yesaya adalah seorang yang pandai menulis puisi. Kita bisa lihat dalam Yesaya pasalnya yang ke-35. Pelayanan kenabian Yesaya ini setelah tercatat dalam Yesaya 6 melalui pengalaman penglihatan di bait suci di kota Yerusalem, yang mana Yesaya melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Itu kita bisa lihat dalam Yesaya pasal 6 ayat yang ke-1, dan ia melihat sang raja, itu terdapat dalam ayat yang ke-5. Maka panggilan kenabian Yesaya memiliki misi untuk menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel yang keras kepala sampai nanti kerajaan Yehuda hancur dan tunas kudus muncul kembali. Itu kita bisa lihat di dalam Yesaya pasal 6 ayat ke-9 hingga ayat yang ke-11. Bentuk daripada kitab Yesaya ini, sebagai sastra yang berisi penuh dengan gaya sastra yang berbeda-beda, yaitu yang pertama itu berisi mengenai puisi dan pujian kepada seseorang atau sesuatu. Contohnya kita bisa lihat di dalam Yesaya pasal 52 ayat yang ke-13 sampai Yesaya pasal 53 ayat yang ke-12. Yang kedua, kitab Yesaya ini berisi tentang narasi sejarah dan tema-tema kehidupan. Contohnya kita bisa lihat di dalam Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Shalom, saya akan melanjutkan materi. Kitab Yesaya berisi tentang nubuatan ancaman. Dalam Yesaya 1 ayat 28, tetapi orang-orang yang memberontak dan orang-orang berdosa akan dihancurkan bersama, dan orang-orang yang meninggalkan Tuhan akan habis lenyap. Mengenai teks menggambarkan bagaimana kondisi atau keadaan kota yang dulunya setia. Dalam Hosea 2 ayat 18 hingga 19, aku akan mengikat perjanjian bagimu pada waktu itu dengan binatang-binatang di padang dan dengan burung-burung di udara dan binatang-binatang melata di muka bumi. Aku akan meniadakan busur panah, pedang dan alat perang dari negeri, dan aku akan membuat engkau berbaring dengan tentram. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Tetapi dalam Yesaya 1 ayat 21, bagaimana ini kota yang dahulu setia sekarang sudah menjadi sundal. Tadinya penuh keadilan dan di situ selalu diam kebenaran, tetapi sekarang penuh dengan pembunuh. Selanjutnya kitab Yesaya juga menasihati kita, yaitu dalam kitab Yesaya pasal 1 ayat 10 sampai 13 yang berbunyi demikian. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom, perhatikanlah pengajaran Allah kita. Hai rakyat manusia Gomora, untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba, kambing jantan tidak kusuka. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntun itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelantaran bait suciku? Kitab Yesaya ditulis dengan berbagai sastra yang berbeda-beda seperti puisi, nyanyian, dan tema-tema kehidupan. Yesaya menulis ini untuk digunakan oleh Israel karena keadaan mereka yang tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan, seperti Israel sudah menjadi kota yang sundal dan tidak setia,
tetapi setelah itu Allah menghibur bangsa Israel. Saya akan melanjutkan teori yang ke-9. Dalam kitab-kitab Yesaya ini, kita diajarkan bagaimana untuk menjadi seorang pimpinan yang baik dan benar, sesuai dengan apa yang Allah inginkan, dan tetap setia kepada Allah, karena keselamatan itu ada dan akan diberikan kepada kita, asalkan kita mau hidup benar di hadapan Allah. Dari bangsa Israel yang sangat berdosa terhadap Allah yang penuh kasih akan tetapi Allah tidak membiarkan umat Israel terus berada di dalam dosa. Ia akan memberikan teguran keras dan menuntut umat bertobat. Jika mereka mau bertobat, mereka dimurnikan dan dihindarkan dari penghakiman. Kenyataannya, umat tidak mau bertobat, hati mereka menjadi begitu keras, sehingga Tuhan menghukum dan menghancurkan mereka. Dalam kehidupan kita hanya ada 2 respon yang dapat diberikan, yaitu bertobat lalu dipulihkan dan dihindarkan dari kehancuran, atau bertobat tetapi menerima hukuman yang mengerikan, di mana pada akhirnya Tuhan akan menghancurkan. Terima kasih. Shalom.